Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita ke section 2. Kita masuk kepada limit. Nah, di materi limit ini sebenarnya baru masuk ke yang benar-benar materi kalkulus. Nah, jika nanti kalian baca secara mandiri, otodidak, bagian 1.1 adalah pendahuluan terkait limit. Apa sih itu limit gitu kan? Apa yang mendasari munculnya limit dalam kalkulus gitu ya. Nah, kalau kita tinjau materi-materi sebelumnya sampai pada fungsi, baik itu fungsi linear, trigonometri, itu disebut prekalkulus, ya kan? Yang mana materi-materi itu menjadi dasar dari kalkulus yang nantinya akan kita pelajari mulai dari limit hingga seterusnya. Nah, mulai dari pembahasan limit ini barulah yang disebut dengan kalkulus, yaitu salah satu cabang dari matematika yang mana mempelajari terkait teorema-teorema kalkulus. Yang pertama adalah limit. Kita sering mendengar limit, atau kalau dalam bahasa Indonesia, limit adalah batasan, gitu ya. Nah, ini konsep dari perkembangan atau munculnya limit. Sebagaimana kita ketahui, penggunaan limit yang basicnya adalah ilmu daripada matematika, kalkulus, ini sering kita jumpai dalam berbagai macam kasus bidang lain, misal teknik, bahkan social science, atau di fisika. Kita sering menjumpai limit. Nah, penggunaannya itu seperti apa? Basicnya bagaimana? Nah, semisal seperti ini. Ada pertanyaan, apa yang terjadi ketika kita punya suatu fungsi f(x), kemudian x-nya kita dekati dengan harga tertentu. Nah, bahasa get close di sini, kita dekati atau menuju, itu biasanya adalah limit. Nah, sering kita jumpai di fisika dasar kaitannya ketika kita ingin mencari daripada kelajuan, speed, di mana kelajuan adalah besarnya jarak tempuh dari pergerakan benda atau perubahan posisi, ya kan, dibagi dengan interval waktu. Nah, persamaan itu kita gunakan pembaginya adalah interval waktu. Biasanya disimbolkan V sama dengan, kalau di sini kelajuan maka cukup S, yaitu jarak, dibagi dengan delta T. Karena delta T adalah T2 min T1. Waktu pada posisi kedua dikurangi posisi awal. Jadi interval waktunya. Jadi konsep seperti itu muncullah yang disebut dengan kelajuan rata-rata, ya kan? Nah, selanjutnya itu kan rata-rata dalam interval waktu tertentu. Misal mobil berjalan dari posisi X1 menuju X2 dalam selang waktu T1 menuju T2. Nah, hasil akhir kelajuan sama dengan jarak dibagi waktu tadi adalah kelajuan rata-rata yang dimiliki dalam interval waktu tertentu. Nah, lalu bagaimana ketika kita ingin menentukan kecepatan pada saat T tertentu? Misal T sama dengan 2 sekon, T sama dengan 1, dan sebagainya. Inilah yang sering kita sebut sebagai kelajuan sesaat. Ya kan? Kelajuan sesaat di sini konsepnya menggunakan aturan limit, yaitu pendekatan. Misal, kalau tadi V sama dengan S dibagi delta T, maka kalau kita mencari V sesaat pada saat T tertentu, maka delta T-nya menuju 0. Delta T-nya, intervalnya adalah sangat kecil. Maka bisa dikatakan limit delta T mendekati 0. Artinya, karena ada limit, ada batasan, yaitu delta T-nya menuju harga 0. Konsep ini adalah
sering digunakan dalam fisika dasar. Penentuan kecepatan sesaat, kelajuan sesaat, atau mungkin percepatan sesaat. Yang namanya sesaat yaitu pada waktu tertentu. Artinya, delta T-nya didekati dengan nilai yang sangat kecil, yaitu mendekati 0. Atau misal di sini digambarkan dalam gambar 1, limit ini muncul ketika kita ingin menghitung area di dalam suatu lingkaran seperti ini. Kondisi P1 di sini dia kan berbentuk daripada kubus. Ya kan? Selanjutnya di sini kan masih sisa-sisa banyak ruang. Nah, selanjutnya di sini dibentuk lagi. Bangun ruang dengan N sisi. Selanjutnya bisa diperkecil lagi hingga sampai dia benar-benar presisi terhadap besarnya lingkaran. Nah, inilah konsep daripada limit. Limit di mana intervalnya sangat kecil. Kalau ini tadi adalah sisinya 4, kemudian didekati lagi dengan sisinya di sini ada 8. Selanjutnya di sini lebih kecil-kecil lagi untuk mencapai harga presisi. Atau ini disebut dengan poligon ya, poligon berderajat N. N-nya tertentu. Atau misal dari gambar 2, kita punya suatu grafik dengan fungsi Y sama dengan Fx misal ya. Untuk nilai X itu adalah dari A sampai B. Nah, jika grafiknya tersebut adalah garis lurus, maka panjang daripada grafik itu kita dapat dengan mudah menentukan menggunakan rumusan formula. Dengan menggunakan rumusan jarak. Tetapi, bagaimana jika grafik yang terbentuk itu adalah berbentuk kurva, lengkung, curve gitu ya. Di sini kita bisa mendekati. Dengan di sini ya, garis hitamnya di sini grafiknya berbentuk kurva, lengkung seperti ini. Nah, kalau kita jumpai grafik yang tegak lurus, garis lurus, itu kan panjangnya dengan mudah kita bisa tentukan. Nah, sementara kalau seperti ini, bagaimana kita bisa menentukan? Nah, kita dekati dengan grafik atau garis lurus bantuan. Di sini disebut dengan line segment. Jadi di sini diambil pada saat titik tertentu menuju tertentu, kita dekati di sini garis biru ditarik, berikutnya berkesinambungan. Hampir sama persis dengan konsep lingkaran yang tadi. Selanjutnya, jika kita menambahkan daripada segmen, jadi kita bisa menambahkan di sini ada segmen 1, segmen 2, segmen 3, dan seterusnya. Kemudian kita tambahkan, kita akan bisa menemukan perkiraan atau pendekatan daripada panjang kurva. Nah, di sini panjang kurva artinya adalah limit daripada penjumlahan panjang pada tiap segmen-segmen garis. Jadi konsep limit adalah pendekatan, di mana intervalnya biasanya adalah dibagi step by step yang lebih kecil. Misal, ini tadi kita diminta menentukan panjang daripada grafik yang berbentuk curve seperti ini. Caranya bagaimana? Kita beri di sini hubungkan garis per garis, didekati sedemikian rupa, kemudian tinggal kita jumlahkan. Itu ya konsep daripada limit. Jadi untuk sesuatu yang sekiranya kita menemui kesulitan dalam hal-hal teknisnya, maka kalkulus menyediakan cara untuk bagaimana kita mendekati atau memperoleh hasil daripada apa yang kita inginkan. Contohnya tadi,
seperti ini, ada kurva, kita ingin mengukur panjangnya, bagaimana caranya? Didekati dengan step by step berupa garis, kemudian kita jumlahkan. Oke, selanjutnya pemahaman secara intuitif. Jadi misal, di sini kita punya fungsi fx. Fx sama dengan x pangkat 3 min 1 per x min 1. Nah, ketika di sini kita masukkan harga x sama dengan 1, jadi fungsi ini tidak memberikan arti apapun, tidak make sense. 1 min 1, 0, 1 pangkat 3, 1, 1 kurangi 1, 0. Jadi di sini tidak memiliki arti untuk fx-nya. Nah, namun di sini kita masih bisa mungkin menanyakan apa yang terjadi ketika kita ingin fx ini dengan harga x mendekati 1. Mendekati 1 artinya bukan sama dengan 1, yaitu menuju 1. Nah, secara lebih teliti, pertanyaannya adalah fx didekati dengan harga x, di mana x mendekati 1. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, di sini kita lakukan perhitungan secara manual dengan x didekati 1. Konsepnya di sini digunakan tabel X dan Y. Nah, karena di sini menuju 1 atau mendekati 1, di sini ada 1,25, 1,1, 1,01, dan seterusnya. Artinya harga-harga X di sini dipilih yang menuju 1. Ini adalah dari atas, kemudian yang dari bawah menuju 1, demikian. Selanjutnya dimasukkan ke fungsinya x pangkat 3 min 1 per x min 1. Diperoleh hasilnya seperti ini. Secara skematis, diagram, kita punya x, kemudian kita punya y. Kita punya domain di sini, kemudian di sini kita punya range. Harga 1 di sini, kurang lebih, di sini adalah di atasnya 1, di sini kurang dari 1. Harganya di sini sekitaran 3 dan seterusnya. Pertanyaannya menuju angka berapa hasilnya? Nah, selanjutnya dari segi grafik, di sini punya harga X, di sini punya harga fx. Kalau diamati, setelah kita plotting hubungan antara X dengan Y, di sini menuju 3. Semua harga range menuju 3. Maka di sini dapat disimpulkan bahwa fx mendekati 3 ketika kita diminta memasukkan harga X mendekati 1. Nah, kondisi seperti ini dalam simbol matematika menggunakan istilah limit. Dituliskan seperti ini. Limit X mendekati 1 untuk harga X pangkat 3 min 1 per X min 1 sama dengan 3. Hasil ini diperoleh dari tadi, bantuan tabel, skema, dan gambar grafik. Nah, cara bacanya di sini bagaimana? Cara bacanya adalah limit X menuju atau limit X mendekati 1 untuk harga X pangkat 3 min 1 per X min 1 sama dengan 3. Nah, ini adalah bukti secara grafik. Bagaimana secara algebra atau secara aljabar kita buktikan pernyataan di sini. Nah, di sini tetap kita limit X mendekati 1 untuk harga X pangkat 3 min 1 per X min 1. Jadi di sini ada sama dengan limit X menuju 1 atau mendekati harga 1. Perlu diingat yang namanya mendekati itu bukan harga 1, bukan X sama dengan 1. Nah, kondisi X pangkat 3 min 1 dibagi X min 1, di sini bisa kita faktorkan. X min 1 dikali dengan X kuadrat plus X plus 1. Kemudian diper X min 1. Nah, selanjutnya X min 1 di sini per X min 1 bisa kita cor, hasilnya sama dengan 1. Untuk nilai X tidak sama dengan 1. Nah, selanjutnya karena di sini bisa dicoret, tinggal kita tuliskan kembali limit X mendekati 1 dalam kurung X kuadrat plus X plus 1. Nah, jika kondisi seperti ini, maka tinggal kita masukkan pendekatan harga X1 adalah
1 kuadrat sama dengan 1, ditambah 1 sama dengan 2, ditambah 1 sama dengan 3. Maka secara aljabar terbukti, limit X mendekati 1 untuk harga X pangkat 3 min 1 per X min 1 sama dengan 3. Jadi, baik secara skematis diagram ataupun secara aljabar, ini terbukti. Nah, maka demikian dapat kita buat definisi arti intuitif daripada limit, yaitu kita bisa mengatakan bahwa limit X mendekati nilai C untuk Fx sama dengan L. Ini berarti bahwa ketika X adalah didekati menuju C, namun bukan harga C, maka harga Fx adalah dekat L. Jadi secara intuitif tidak bisa digunakan istilah sama dengan 3 dan sebagainya. Ketika tadi kita masukkan mendekati 1, hasilnya juga mendekati 3, bukan sama dengan 3 dan sebagainya. Jadi, Ibu ulangi, limit X mendekati C untuk fungsi Fx sama dengan L. Nah, ini maksudnya apa? Yaitu maksudnya ketika kita dekati harga X menuju C, ini hasil daripada Fx adalah dekat dengan nilai L. Oke. Contoh 1. Diminta menentukan limit untuk X min 3. Mohon maaf. Limit X menuju 3 untuk harga 4X min 5. Solusinya di sini, ketika X dekat dengan 3, maka 4X min 5 ini menuju atau dekat dengan X-nya diganti 3. 4 dikali 3, 12. 12 kurangi 5 sama dengan 7. Nah, di sini kita dapat menuliskan limit X min 3 untuk harga 4X min 5 sama dengan 7. Nah, artinya ini bukan berarti kita masukkan harga 3, kemudian hasilnya sama dengan 7. Tidak, tapi kita menggunakan definisi yang dalam kotak ini tadi, yaitu limit X mendekati 3 untuk harga 4X min 5 sama dengan 7, artinya yaitu ketika harga X mendekati 3 untuk fungsi ini, maka hasil daripada fungsi ini mendekati 7. Seperti itu. Oke, contoh lain. Diminta menentukan limit X mendekati 3 untuk harga seperti ini. Kalian amati, kalau misal X mendekati 3, di sini langsung kita masukkan X sama dengan 3, maka di sini fungsinya menjadi tidak make sense ya. Karena 3 min 3 sama dengan 0 dan di sini tidak diperbolehkan. Maka limit X mendekati 3 dari fungsi ini kita ubah terlebih dahulu dalam bentuk pemfaktoran. Difaktorkan, kemudian di sini bisa dicor, baru di sini X plus 2, X dimasukkan harga 3 sama dengan 5. Ingat kembali, cara memahaminya bukan berarti kita masukkan harga X diperoleh harga 5. Namun, limit X menuju 3 untuk fungsi berikut itu sama dengan mendekati 5. Kurang lebih seperti itu. Oke. Penjelasan terkait limit pendahuluan, kita langsung ke problem. Kita coba problem nomor 7 sampai 18. Ibu ambil beberapa nomor, misal untuk nomor 7. Nah, nomor 7 di sini limit X mendekati 2 untuk harga X kuadrat min 4 per X min 2. Nah, artinya kita dekati harga X menuju 2. Untuk selanjutnya kita peroleh harga pendekatan atau range pendekatan. Nah, kondisi seperti ini, jika kondisi langsung kita masukkan 2 min 2, kemudian 2 kuadrat, 4 min 4 juga di sini tidak diperkenankan. Maka kita buat pemfaktoran. X kuadrat min 4 dalam bentuk faktor bisa sama dengan X min 2
kemudian X plus 2. Ya kan? Ini Oke, untuk nomor 7, jadi X kuadrat min 4 kita faktorkan terlebih dahulu. X min 2 dikali X plus 2. Kemudian pembaginya X min 2, maka di sini bisa dicoret karena hasilnya sama dengan 1. Selanjutnya X plus 2 dengan didekati X menuju 2, maka 2 ditambah 2 hasilnya sama dengan menuju atau mendekati 4. Selanjutnya untuk nomor 17 juga sama. Limit H mendekati 0 untuk 2 plus H kuadrat min 4 dibagi dengan H. Nah, bagaimana pembilang ini bisa kita sederhanakan terlebih dahulu sehingga membagi atau menghilangkan daripada penyebut. Maka di sini kita kuadratkan, 2 plus H kuadrat adalah 4 plus 4H ditambah H kuadrat. Kemudian dikurangi 4. 4-nya di sini saling menghilangkan dibagi dengan H. Karena di sini ada H, di sini ada H, maka hanya kita keluarkan. H dikali dengan 4 plus H. Kemudian dibagi dengan H, H-nya saling menghilangkan, 4 plus H. Di sini pendekatannya adalah H menuju 0. H menuju 0, maka kita dekati di sini, maka hasil daripada limit berikut ini nomor 17 sama dengan mendekati 4. Kebetulan harga atau jawaban daripada nomor 7 dan 17 di sini sama ya, sama dengan 4. Jadi untuk operasi limit cukup sederhana seperti ini. Yang perlu diingat adalah limit atau pendekatan itu bukan berarti kita memasukkan harga itu sama dengan nilai tertentu itu, namun mendekati atau menuju itu. Maka hasilnya pun juga dikatakan mendekati nilai hasil, bukan sama dengan hasil tersebut.